Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita selama hidup di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita ke depan sampai akhir kehidupan di alam dunia ini menjadi lebih baik lagi dari perjalanan hidup sebelumnya, dan dapat mengisinya dengan amal soleh, amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh aktivitas kegiatan amal ibadah yang telah kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat selama ini. Dan mudah-mudahan pula kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan pada junjungan panutan alam kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, marilah kita membaca kitab suci Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tin ayat 4 sampai 6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Demikianlah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Tin. Kurnia Allah kepada umat manusia sungguh sangat agung, bahkan luar biasa banyaknya. Tak dapat dinilai bila mana dihitung satu persatu. Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi yang amat prima dan utama, yaitu paling sempurna dalam kejadiannya dan paling baik dalam susunan fisiknya. Kendatipun sebagian dari mereka banyak yang tidak menyadari fungsi fitrahnya yang asasi itu, dan kemudian terjebak dalam perbuatan dosa dan maksiat di muka bumi ini. Apabila kita perhatikan dengan seksama mengenai susunan jasmaniah manusia itu, sungguh-sungguh sangat sempurna, indah dan unik. Konon lagi mengenai rahasia akal pikirannya yang begitu khas serta komposisi rohaniahnya yang menakjubkan. Sungguh pun manusia telah memiliki keistimewaan lahiriah dan batiniah, yaitu dalam kondisi yang sebaik-baik kejadian, tetapi mereka akan tergelincir ke lembah kehinaan yang fatal, bahkan akan lebih rendah dan hina dari binatang ciptaan Allah. Dengan ketentuan apabila telah jauh menyimpang dari jalur fitrah yang telah ditentukan Allah sebelumnya bagi mereka. Justru karena itulah Allah telah menjelaskan melalui petunjuknya sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, dari ungkapan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat ke-30 ini, sehubungan dengan itu, ada yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini, bahwa hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sajalah yang dapat menemukan fitrahnya, dan bagi orang tersebut akan mendapatkan ganjaran atau pahala yang tiada putus-putusnya semenjak ia menghayati hidupnya di alam dunia ini sampai di akhirat nanti. Di sini nampak dengan jelas bahwa nilai iman dan amal soleh dalam kehidupan ini senantiasa membawa kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Sebab iman dan amal soleh itulah modal utama dalam menempuh jalur kehidupan yang harus dilalui menuju fitrah yang murni. Ibarat tali yang menghubungkan fitrahnya itu dengan tali Allah yang tak putus-putusnya itu. Sungguh berbahagialah orang-orang yang telah merasakan kemanisan iman, beristiqomah dan menetapi jalinan fitrah yang lurus itu, asal saja selalu disempurnakan dengan iman dan amal soleh. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Ra'd ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Menurut pengarahan ayat yang kita kutip di atas, jelaslah manusia jualah yang gemar merubah-rubah ketetapan dan ajaran Allah yang begitu asasi, yang justru sangat sesuai dengan fitrahnya yang asli. Itulah sebabnya peranan iman dan amal soleh sangat diperlukan dalam kehidupan yang fana ini untuk memelihara identitas manusia agar jangan sampai menyimpang atau menyalahgunakan agama Allah yang murni dan hakiki. Yang dimaksud dengan iman dan dalam ayat tersebut bukan semata-mata ucapan atau pernyataan lidah semata, bahkan ia seolah-olah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ternyata hatinya berbuat sebaliknya. Iman yang dibungkus dengan celupan munafik, inilah yang sangat membahayakan vitalitas tauhid dan kemurnian iman yang begitu kudus dan fundamental. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8 dan 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Di antara manusia ada yang berkata kami iman kepada Allah dan adanya hari akhirat, padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka mengira dapat menipu Allah, dan orang-orang yang beriman
dan sebenarnya mereka telah menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Realisasi iman bukan semata-mata sekedar mengetahui arti dan makna iman belaka, sebab banyak orang yang telah mengetahui hakikat iman tersebut padahal mereka belum beriman, sebagaimana yang sering kita temui dalam masyarakat. Dan iman itu bukan pula sekedar mengerjakan amal dan syiar Islam yang biasa dilakukan oleh orang-orang beriman yang ikhlas. Sebab banyak pula kita jumpai sementara orang yang secara lahiriah juga mengerjakan amal-amal yang baik, amal soleh dan suka beribadat, tetapi hati nuraninya kosong melompong dari tamparan iman, dari tempaan iman yang sebenarnya kepada Allah. Imannya hanyalah formalitas belaka, sebab dalam hatinya penuh dengan tipuan dan memperalat agama sekedar mencari nama dan pengaruh belaka. Pelaku iman yang munafik tersebut telah disinyalir dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-42 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dengan menyatakan iman di mulutnya, dan Allah akan membalas menghukum mereka, dan apabila mereka berdiri untuk salat mereka mengerjakan dengan lesu dan bersikapnya kepada orang yang banyak, mereka sedikit sekali mengingat Allah. Iman yang diperlakukan untuk menghadapkan wajah manusia dengan lurus dan ikhlas kepada agama Allah adalah iman yang meresap ke dalam hati sanubari, penuh dengan keyakinan dan tidak dipengaruhi oleh bimbang dan ragu, serta selalu memberi pengarahan bagi pandangan hidup, tingkah laku dan amal solehnya sehari-hari. Dengan demikian, keimanan itu dapat diterima akal sampai kepada tingkat keyakinan yang teguh kuat, tidak dapat digoncangkan oleh kebimbangan, ragu-ragu, konon lagi yang mengarah kepada putus asa atau frustasi. Saudara-saudara, sahabat-sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan dari ungkapan firman Allah di dalam Al-Quran ini menjadikan renungan bagi kita sebagai umat muslim untuk selalu taat mencintai Allah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Marilah kita amalkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di sisa kehidupan kita ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini, Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberkahi sisa kehidupan kita, memberkahi untuk kelangsungan hidup kita dengan diberi rezeki dari rezeki yang halal dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.